Assalamualaikum anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih akan membicarakan tentang gerak, tapi kali ini yang akan kita bicarakan adalah sistem gerak pada tumbuhan. Ingatkah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak? Nah, sekarang menurutmu, apakah tumbuhan dapat bergerak? Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah biji-bijian yang ditanam. Pucuk daunnya akan kita lihat setelah beberapa hari kemudian. Nah, dari sini kamu bisa melihat bahwa ternyata tumbuhan pun bergerak, tetapi gerakannya tidak sampai pindah tempat. Gerak tumbuhan ini merupakan respon dari rangsangan yang diterimanya. Oke, berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom atau gerak spontan, yaitu gerak tumbuhan karena adanya rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak siklosis kloroplas pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Sekarang perhatikan gambar sebelah kanan ya. Gambar itu adalah hasil jepretan daun tumbuhan Hydrilla verticillata ketika diamati menggunakan mikroskop. Kamu bisa melihat di situ ada kotak-kotak dan butiran bulat berwarna hijau kan ya? Nah, kotak-kotak kecil tersebut adalah sel daun. Di dalam sel daun terdapat cairan sitoplasma dan juga butiran bulat hijau yang kita sebut sebagai kloroplas. Kloroplas ini bergerak melingkar atau bergerak siklosis karena adanya aliran sitoplasma dalam sel daun tersebut. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak ini terjadi karena adanya pengaruh perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Contoh gerak higroskopis adalah gerak membukanya buah polong-polongan. Biasanya ini terjadi pada buah polong-polongan yang sudah tua karena perubahan kadar air yang tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata pula. Pengerutan ini membuat buah polong-polongan menjadi terbuka. Contoh lainnya adalah gerak membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Nah, itu gambar tumbuhan paku dengan kotak sporanya yang berwarna coklat. Kalau yang ini, gambar ketika kotak sporanya sedang membuka. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak ini disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Berdasarkan respon geraknya, gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Masing-masing gerak tersebut nantinya juga terbagi-bagi lagi tergantung jenis rangsang yang diberikannya. Contohnya untuk kata foto berarti dipengaruhi oleh rangsang cahaya, geo oleh pusat bumi, hidro oleh air, tikmo oleh sentuhan, kemo oleh zat kimia, seismo oleh getaran atau sentuhan, nikti oleh kondisi siang dan malam, sedangkan termo untuk suhu. Nah, sekarang apa perbedaan antara gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti? Kalau gerak tropisme dan gerak nasti yang bergerak hanya sebagian saja dari tubuh tumbuhan, atau dengan kata lain, tumbuhannya itu tidak ikut pindah tempat. Contohnya akarnya saja yang bergerak, atau daunnya saja, atau sulurnya saja. Sekarang, bagaimana ya cara membedakan antara gerak tropisme dan gerak nasti? Jadi begini, kalau gerak tropisme, arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Sedangkan untuk gerak nasti, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar berikut ya. Oh, rangsangan apakah yang menyebabkan ujung batang tumbuhan tersebut bergerak? Betul, cahaya atau nama lainnya adalah foto. Sekarang coba perhatikan arah gerak ujung batang tumbuhan tersebut. Apakah arahnya mengikuti sumber cahaya? Iya, mengikuti kan ya?
Nah, karena arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang atau cahaya, berarti geraknya termasuk ke dalam gerak tropisme, atau lebih tepatnya kita sebut fototropisme. Perlu diketahui bahwa tropisme ada dua. Ada tropisme positif yang mendekati sumber rangsangan, ada juga tropisme negatif yang menjauhi sumber rangsangan. Dari gambar berikut, kita bisa melihat adanya pergerakan akar ke arah bawah atau menuju pusat bumi, sedangkan batangnya menuju ke atas atau menjauhi pusat bumi. Gerak akar dan batang yang demikian itu kita namakan geotropisme. Gerak akar yang menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Sekarang, coba perhatikan gambar tanaman putri malu berikut ya. Ketika batangnya diberi getaran, arah menutup daunnya ke arah atas. Begitupun ketika daunnya diberi getaran, arah menutup daunnya masih tetap ke arah atas. Nah, gerak seperti ini kita sebut sebagai gerak nasti. Kalau nama lengkapnya apa ya? Nah, karena rangsangannya berupa getaran, maka nama lengkapnya disebut dengan gerak seismonasti. Berbeda dengan tropisme dan nasti yang geraknya sebagian dari organ tumbuhan, kalau gerak taksis ini semua bagian tumbuhannya bisa bergerak, atau dengan kata lain tumbuhannya itu bisa berpindah tempat. Wah, memangnya ada? Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Selain itu, untuk gerak taksis ini, arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tadi apa, ayo, yang arah geraknya juga dipengaruhi oleh datangnya rangsang? Ya, tropisme. Jadi, tropisme dan taksis, arah geraknya sama-sama dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu seperti Euglena viridis yang terlihat pada gambar. Euglena viridis digolongkan sebagai protista mirip tumbuhan karena dia memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Untuk melakukan fotosintesis, tentu dia perlu cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Nah, gerak Euglena viridis yang mendekati sumber cahaya ini disebut dengan gerak fototaksis. Oke, demikian penjelasan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.